Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami, calon guru penggerak angkatan 10 Kota Medan, Sumatera Utara, akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3. Perkenalkan, saya Lira Mutia Anjani Lubis dari SMK Negeri 4 Medan sebagai observer dan sebagai coach teman saya Mas Salwa Sitompul dari SMK Negeri 7 Medan dan sebagai coach Ika Marliana Sunaga dari SMA Negeri 13 Medan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Salwa, apa kabarnya hari ini Bu? Waalaikumsalam Bu Lira, alhamdulillah saya sehat. Bu Lira, bagaimana kabarnya Bu Lira? Alhamdulillah Bu, saya juga sehat. Hari ini Bu Salwa akan melaksanakan proses coaching ya? Iya, benar sekali Bu Lira. Terima kasih loh Bu Lira sudah menyempatkan waktunya untuk saya Bu Lira. Sama-sama Ibu. Sebelum kita memulai proses coaching ini, boleh saya bertanya-tanya terlebih dahulu Bu? Boleh Bu Lira, silakan Bu Lira. Baik Bu, bagaimana rubrik penilaian yang akan dilakukan pada sesi coaching ini? Ya, rubrik penilaian yang akan saya lakukan pada sesi coaching saya nanti Bu Lira, saya menggunakan alur tirta Bu Lira. Alur tirta yang di dalamnya ada tujuan, kemudian identifikasi masalah, kemudian rencana aksi, dan juga tanggung jawab Bu Lira. Baik Ibu, selanjutnya kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan? Ya, kompetensi yang akan saya kembangkan itu yang pertama itu kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach saya nanti. Baik Bu, selanjutnya bagian kompetensi mana yang secara spesifik ingin diobservasi? Bagian kompetensi yang spesifik yang ingin saya observasi itu yang pertama itu mendengarkan secara aktif dan mengajukan pertanyaan secara berbobot. Baik Ibu, indikator ketercapaiannya dari tujuan pengembangan yang ingin diinginkan itu apa saja Bu? Ya, yang pertama kalau saya mendengarkan secara aktif, saya harus menghindari dari judgement ya Bu. Kemudian asumsi, kemudian saya harus bisa menangkap emosi dari coach saya, dan juga saya fokus mendengarkan permasalahan yang dibicarakan ataupun yang diutarakan oleh coach saya Bu Lira. Kemudian yang kedua, mengajukan pertanyaan berbobot itu menggali hal-hal apa saja yang diutarakan oleh coach saya sehingga coach saya nanti terbuka terkait permasalahan yang dihadapinya Bu Lira. Baik Ibu, sesi coaching ini akan direkam Ibu untuk keperluan program dan hanya fasilitator yang dapat melihatnya Bu. Apakah Ibu bersedia Bu? Iya, bersedia Bu Lira. Baik Bu, kalau begitu sudah bisa dipersiapkan ya Bu untuk proses coachingnya. Baik Bu Lira, saya akan mempersiapkan proses coaching saya hari ini Bu Lira. Terima kasih Bu Lira. Sama-sama Bu Salwa. Assalamualaikum Bu Ika, apa kabarnya hari ini Bu Ika? Waalaikumsalam Bu Salwa. Alhamdulillah saya hari ini cukup sehat. Tapi kelihatannya Bu Ika hari ini murung, tidak seceria biasanya. Kira-kira ada nggak yang mengganjal masalah yang mengganjal di hati Bu Ika sehingga membuat Bu Ika menjadi murung dan tidak ceria lagi Bu Ika? Ya Bu Salwa, ternyata Ibu pandai baca pikiran saya Bu Salwa. Memang Bu Salwa, untuk saat ini saya merasa tidak tenang, tidak rileks, tidak nyaman, karena ada memang sesuatu yang mengganjal di hati saya. Nah, di sini saya sebenarnya ingin meminta bantuan Bu Salwa untuk mengajak ngobrol dan membicarakan permasalahan saya ini. Kira-kira Bu Salwa ada waktu Ibu? Insya Allah saya ada waktu Bu Ika. Bu Ika nggak usah sungkan Bu Ika untuk mengobrol bersama saya. Saya malah merasa terhormat sekali Bu Ika mau membicarakan masalah ini kepada saya. Kira-kira masalah apa? Kira-kira ketika kita nanti membicarakan masalah ini apa yang nanti kita harapkan terkait pembicaraan ini nanti? Iya Bu Salwa, adapun yang
saya menjadi lebih rileks, lebih tenang, lebih santai untuk menghadapi hari-hari ke depannya bersama. Nah, selain itu ada lagi nggak yang Ibu harapkan dari pembicaraan kita hari ini nanti? Iya, bersama. Selain saya tenang, saya juga mengharapkan setelah kita berbicara ini, saya mampu menemukan solusi daripada permasalahan yang saya hadapi ini bersama. Baik, Ika. Coba Ibu ceritakan dulu kira-kira apa nih yang menjadi masalah yang udah dijalani Ibu Ika ini? Iya, bersama. Ibu ingat gak waktu yang minggu lalu itu ibu kepala sekolah kan mengadakan supervisi secara tiba-tiba. Ya. Nah, salah satunya saya yang sudah supervisi. Nah, pada saat supervisi tersebut saya mendapatkan teguran dari beliau. Oh iya, saya ingat Bu Ika. Minggu kemarin memang kepala sekolah melakukan supervisi. Saya juga pernah Bu Ika itu supervisinya. Iya benar Bu Ika. Kira-kira teguran apa yang dikatakan oleh dikatakan kepala sekolah kepada Bu Ika sehingga menjadikan Bu Ika begitu khawatir? Iya, ibu itu menegur saya karena katanya pada saat dia melihat saya dalam proses belajar mengajar, saya tidak menerapkan IT di dalamnya. Oh seperti itu. Jadi bagaimana respon Bu Ika terhadap teguran dari Ibu Kepsek tadi? Nah, sini kan Bu Salwa, saya langsung aja bicara dengan jujur bahwa saya mengatakan bahwa proses belajar mengajar yang saya lakukan itu sudah cukup baik karena sudah menampilkan sumber-sumber, baik itu sumber tes, sumber belajar tes, buku tes, kemudian saya menampilkan gambar-gambar yang sebetulnya saya print supaya anak-anak tertarik, dan di situ saya juga sudah melakukan diskusi kelompok pada anak-anak, dan yang paling terpenting semua yang saya lakukan itu masih mengarah, masih berkaitan dengan kurikulum yang sedang berlangsung bersama. Seperti itu. Maaf Bu Ika, saya mau bertanya, kira-kira kalau hari-hari biasanya Bu Ika bagaimana melakukan pembelajaran di kelas Bu Ika? Ya sama seperti yang saya bilang tadi, saya di situ memberikan materi pada anak-anak itu dengan bantuan sumber-sumber belajar buku teksnya, kemudian supaya mereka lebih tertarik lagi, saya berikan mereka itu tunjukkan gambar-gambar agar mereka melihat secara langsung dan hafal, dan saya lakukan juga diskusi kelompok dengan melakukan praktikum bersama. Oke Bu Ika, saya pikir memang apa yang sudah Ibu terapkan di kelas itu sudah baik ya Bu Ika. Tetapi kalau Bu Ika melakukan evaluasi, bagaimana kira-kira hasil evaluasi siswa-siswa Bu Ika itu? Benar yang Ibu selalu katakan. Pada saat saya melakukan evaluasi pada anak-anak saya dengan metode pembelajaran yang saya lakukan tadi, memang ada sebagian siswa itu yang masih nilainya di bawah KKM, hampir 30% lah Bu Salwa. Nah, itu dia Bu Ika, ya kan Bu Ika. Jadi kenapa Bu Ika tidak mencoba untuk mengintegrasikan pembelajaran yang Bu Ika buat itu dengan teknologi Bu Ika? Ya, karena kan sekarang ini pembelajaran itu harus berpusat dengan siswa Bu Ika. Apalagi profil belajar siswa itu kan berbeda-beda Bu Ika. Ada yang kinestetik, kemudian ada yang audio, kemudian ada yang visual, sesuai dengan tuntutan zamannya kan Bu Ika. Nah, kalau misalnya Bu Ika mengkolaborasikan dengan teknologi kan mungkin bisa lebih mempermudah Bu Ika. Benar sekali yang Ibu selalu katakan, saya mulai paham. Berarti inilah kenapa sebabnya saya mendapatkan teguran ya. Berarti inilah dia, karena kita tahu tadi seperti Ibu katakan tadi, kebutuhan siswa itu berbeda-beda ya. Bu Ika. Saya mulai paham Bu. Nah, benar kan Bu Ika? Jadi bagaimana nih perasaan Bu Ika setelah menceritakan masalah ini Bu Ika kepada saya nih? Ya, setelah Ibu tadi berikan saran kan, kemudian Ibu berikan wejangan tadi, saya merasa agak lebih tenang, rileks. Oh berarti ini seperti ini, saya paham. Oke. Jadi bagaimana kira-kira tindak lanjut Bu Ika ke depannya Bu Ika? Untuk tindak lanjut ke depannya dari permasalahan tadi, saya yang pertama saya akan berusaha untuk menerapkan IT dalam pembelajaran, tapi usahawan saya tetap bertahap usahawan. Oh iya benar Bu Ika. Semuanya butuh proses ya Bu Iya Ika? benar sekali. Oke Bu Ika. Nah, jadi tindak lanjut Bu Ika mengintegrasikan teknologi ya kan Bu Ika. Nah, jadi bagaimana komitmen Bu Ika untuk melaksanakan tindak lanjut Bu Ika ini? Ya, menurut saya untuk menunjang daripada RTL tadi, saya akan
praktikum virtual karena anak yang senang itu kan. Kemudian saya akan menampilkan video-video bergambar pada anak-anak dan saya akan melakukan evaluasi melalui kuisis Bu Salwa. Masya Allah, keren sekali ide dari Bu Ika ini ya, hebat sekali Bu Ika. Saya senang sekali mendengarnya. Tapi Bu Ika, ini kan komitmen tidak lanjut ini butuh dukungan ya Bu Ika. Nah, bagaimana Bu Ika, dukungan-dukungan apa nih yang diperlukan dalam melaksanakan komitmen dan tidak lanjut ini Bu Ika? Iya benar sekali, segala sesuatu itu kan pasti ada dukungannya. Ada saya itu lebih kuat dia. Iya betul. Nah, dukungan saya karena tadinya saya memang benar-benar belum paham, belum mahir. Yang jelas saya akan minta bantuan kepada rekan-rekan guru saya yang sudah mahir dalam aplikasi-aplikasi yang mendukung daripada teknologi tadi ya. Pertama Bu Salwa nih, karena yang saya perhatikan Bu Salwa itu sudah mulai menerapkan IT ya kan di dalam pelajaran. Kemudian saya juga akan belajar mandiri melalui YouTube karena saya perhatikan di YouTube itu banyak tutorial-tutorial yang mengajarkan kita menggunakan aplikasi baik Canva maupun Kuisis. Nah, kemudian tadilah kita akan berkolaborasi dengan teman-teman yang sudah benar-benar mahir Bu Salwa. Oke, luar biasa sekali. Saya sependapat sekali dengan Bu Ika ini. Semoga dengan cerita kita ini kita sama-sama bisa menerapkannya di kelas kita masing-masing. Amin, amin. Dan harapan saya juga kita semua ya Bu Salwa ya menjadi guru yang mampu memberikan teladan yang baik kepada baik ulama sejawat maupun anak didik kita Bu Salwa. Benar sekali Bu Ika, luar biasa sekali Bu Ika. Terima kasih Bu Salwa atas kesempatannya sudah mau mendengarkan cerita saya dan sudah mampu membuat saya menemukan solusi dari permasalahan saya Bu Salwa. Sama-sama loh Bu Ika. Saya juga merasa terhormat sekali Bu Ika mau membicarakan masalah dan sharing bersama saya Bu Ika. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih ya Bu Ya, Salwa. Baik Bu Salwa, tadi Ibu sudah melaksanakan proses coaching bersama teman Ibu. Bagaimana menurut Ibu performa Ibu dalam melaksanakan coaching tadi? Iya, alhamdulillah Bu Lira, saya sudah menyelesaikan kegiatan coaching hari ini. Saya rasa performa kegiatan coaching saya hari ini sudah baik, Bu Lira. Baik Ibu, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang diinginkan? Iya Bu Lira, saya tadi melakukan kegiatan coaching dengan alur Tirta Bu Lira. Kemudian di dalamnya sudah ada tujuannya Bu Lira, kemudian identifikasi masalahnya sudah dapat Bu Lira, kemudian rencana aksi dari coach saya juga sudah diutarakan, dan kemudian tanggung jawab. Kemudian terkait indikator mendengarkan secara aktif sudah berjalan dengan baik. Saya mendengarkan dengan fokus memahami inti dari permasalahan yang dihadapi oleh coach saya. Kemudian yang kedua itu melalui dari indikator yang pertama saya mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga menggali keterbukaan dari coach saya untuk mengungkapkan dengan terbuka permasalahan yang dihadapi coach saya tersebut. Baik Ibu Salwa, bagus sekali ya Ibu. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan dari saya Bu? Baik Bu Lira, boleh. Berdasarkan hasil pengamatan saya Bu, Ibu memang sudah melakukan alur Tirta ya Bu, sudah ada tujuan, identifikasi, rencana aksi, serta tanggung jawab. Juga Ibu sudah melaksanakan mendengarkan secara aktif sehingga dapat merasakan emosi yang dirasakan coaching. Ibu juga sudah melakukan mengajukan pertanyaan yang berbobot sehingga dapat menggali ide dari coach itu sendiri untuk menemukan solusi dari permasalahannya. Oke Ibu, selanjutnya Ibu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Iya Bu Lira, kompetensi yang ingin saya kembangkan itu kehadiran penuh ya Bu Lira. Bagaimana saya memposisikan diri saya untuk hadir secara sepenuhnya dalam situasi permasalahan coach saya tadi, sehingga dengan nyaman coach saya itu bisa lebih rileks mengutarakan permasalahan dan mengarahkan untuk menemukan ide-ide terhadap permasalahan, ide-ide yang menjadi solusi ya kan Bu Lira untuk mengatasi permasalahan yang dihadapi coach saya. Baik Ibu,
apa nih tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya? Ya, Bu Lira, pastinya saya akan berlatih lagi untuk mengembangkan kompetensi saya dalam mengcoaching. Caranya mungkin saya harus lebih membaca ataupun memperbanyak referensi-referensi saya terkait coaching. Kemudian saya harus lebih aktif lagi, Bu Lira, untuk melakukan kegiatan coaching dengan mungkin dengan teman-teman sejawat saya yang mengalami masalah, kemudian kepada murid-murid saya juga, Bu Lira, yang mengalami masalah. Baik Ibu, yang terakhir Ibu, apa yang dapat Ibu ambil dari proses ini? Ya, yang dapat saya ambil dari proses ini mungkin saya alhamdulillah sudah bisa mengarahkan coach saya untuk menemukan solusi dengan alur Tirta, Bu Lira. Kemudian saya sudah mendengarkan dengan fokus dan memahami apa inti dari permasalahan dari coach saya. Kemudian saya juga sudah bisa menggali dengan pertanyaan-pertanyaan berbobot sehingga coach saya lebih terbuka dalam menyampaikan permasalahannya. Sehingga dengan demikian muncul ide-ide baru menjadi solusi yang ditemukan oleh coach saya itu sendiri, Bu Lira. Iya, mantap sekali ternyata ya Bu Salwa ya. Iya, Bu Lira. Oke, tetap semangat ya Bu Salwa dalam melakukan proses coaching ini dan dilakukan secara kontinu ya Bu Salwa ya. Baik Bu Lira, terima kasih juga loh untuk Bu Lira yang sudah menyempatkan waktunya untuk menjadi pengamat dari kegiatan coaching saya, Bu Lira. Sama-sama Ibu Salwa. Ya, terima kasih Bu Lira. Sama-sama Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami calon guru penggerak Angkatan 10 Kota Medan, Sumatera Utara akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 bersama saya, Mas Salwa Sitompul dari SMK Negeri 7 Medan sebagai observer dan dengan teman saya sebagai coach, Lira Mutia Anjali Lubis dari SMK Negeri 4 Medan, dan teman saya sebagai coaching Elfrida Mayasari Siagian dari SMK Indonesia Membangun 2 Medan. Selamat menyaksikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Lira. Apa kabarnya hari ini Bu Lira? Waalaikumsalam Bu Salwa. Alhamdulillah saya sehat Bu Salwa. Ibu Salwa sendiri gimana kabarnya Bu? Alhamdulillah saya juga sehat Bu Lira. Hari ini Bu Lira ingin melakukan kegiatan coaching ya Bu Lira? Iya betul sekali Bu Salwa. Apakah Ibu bersedia menjadi observernya Bu? Wah, saya bersedia sekali lah Bu Lira untuk menjadi observernya Bu Lira. Oke, sebelum melakukan coaching, izin ya Bu Lira, saya bertanya-tanya terlebih dahulu ya Bu Lira. Silahkan Ibu. Nah, yang pertama, kira-kira Bu Lira bagaimana nih rubrik dari kegiatan coaching yang akan Bu Lira buat ini? Rubrik penilaiannya itu Bu dengan melakukan alur Tirta. Jadi nanti di situ ada tujuannya, identifikasinya, ada rencana aksi serta tanggung jawabnya. Oke, baik Bu Lira. Kemudian kompetensi apa nih yang mau Bu Lira kembangkan terkait kegiatan coaching ini Bu Lira? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu Bu, yang pertama itu adalah kehadiran penuh. Yang kedua itu adalah mendengarkan secara aktif, dan yang ketiga adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Bu Lira. Nah, kompetensi yang spesifik nih yang mau Ibu kembangkan ini Bu Lira kira-kira apa nih Bu Lira? Kompetensi yang lebih spesifik Bu ada dua Bu. Yang pertama yaitu mendengarkan secara aktif, dan yang kedua adalah mengajukan pertanyaan yang berbobot. Oke Bu Lira. Kemudian nih Bu Lira, apa sih indikator yang dari kompetensi yang spesifik ini yang akan Bu Lira kembangkan? Baik Ibu, kalau yang dari mendengarkan secara aktif, saya akan fokus pada cerita coach sehingga saya dapat merasakan emosi dari coach tersebut. Yang kedua, dari mengajukan pertanyaan yang berbobot, saya akan berusaha mengajukan pertanyaan terbuka yang berasal dari mendengarkan serta mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang menjadi kunci dari pertanyaan tersebut. Oke, baiklah Bu Lira. Bu Lira, sesi coaching ini akan direkam ya Bu Lira, hanya untuk keperluan program.
dan hanya akan didengarkan oleh fasilitator saja, Bu Lira. Apakah Bu Lira bersedia? Bersedia, Ibu. Baik, Bu Lira. Bu Lira boleh mempersiapkan tempat ataupun peralatan yang dibutuhkan untuk mengcoaching ini ya, Bu Lira. Baik, Ibu, saya akan mempersiapkannya terlebih dahulu ya, Bu. Baik, Bu Lira. Terima kasih, Bu Lira. Terima kasih juga, Bu Salwa. Oke. Gimana kabarnya Ibu? Alhamdulillah, Ibu gimana kabarnya Bu Lira? Alhamdulillah sehat, Bu. Bu El katanya ada yang mau bicara dengan saya ya? Iya benar sekali Bu, ada yang mau saya bicarakan Bu. Saya kan Bu sebagai ketua komunitas belajar di sekolah kan Bu. Jadi saya kok merasa sepertinya komunitas belajar di sekolah saya ini belum berjalan secara maksimal ya gitu Bu Lira. Wah, hebat sekali ya. Ternyata Bu El ketua komunitas belajar di sekolah Ibu. Tapi Ibu merasa bahwa ke Kombel itu belum diberikan secara maksimal ya, Bu? Iya benar sekali Bu, sudah ada sih Bu kegiatan yang kami lakukan, tetapi hanya momen yang pas aja Bu, jadi tidak rutin dan tidak terjadwal Bu Lira. Oh, jadi begitu. Jadi Bu El ingin agar Kombel itu dapat berfungsi secara maksimal dan jadwalnya terencana dan terjadwal ya, Bu? Iya benar sekali Bu, kalau kegiatannya rutin dan terjadwal kan pasti manfaatnya lebih maksimal daripada yang tidak terjadwal ya kan Bu Lira. Iya, benar sekali, Bu. Jadi tujuan Ibu sekarang ini adalah agar mencari cara bagaimana agar Kombel tersebut dapat berfungsi secara maksimal ya, Bu. Iya, tujuan dia dari komunitas belajar itu kan Bu untuk meningkatkan kualitas pembelajaran ya kan Bu ya, sehingga meningkatkan kompetensi guru sehingga dapat berdampak pada hasil belajar murid. Jadi saya ingin Bu komunitas belajar kami ini benar-benar berperan sehingga tujuannya pun nanti kan bisa tercapai begitu Bu Lira. Jadi Ibu kalau boleh saya tahu Bu, di komunitas belajar itu siapa-siapa saja Bu pengurus atau penggeraknya? Sebenarnya kami ada 3 orang Bu, saya kan ketua, kemudian Ibu Rasmaida sebagai wakil ketua dan sekretarisnya itu Ibu Santi Bu. Oh iya, berarti Bu ada 3 orang ya Bu ya. Kalau boleh tahu, kalau saya boleh tahu Bu, sekarang itu kegiatannya Kombel itu seperti apa ya? Saat ini kan Bu tidak ada kegiatan rutin, soalnya kami kan belum ada rencana mau melakukan kegiatan apa selanjutnya begitu Bu Lira. Oh, jadi belum ada kegiatan yang terencana ya Bu. Kalau boleh saya tahu apa Bu yang mempengaruhi hal itu? Ya itu Bu, memang belum ada membahas melakukan apa Bu, sehingga kami pun belum ada diskusi Bu dengan rekan saya tadi Bu Rasmaida dan Bu Santi. Apakah Ibu jarang bertemu dengan Bu Rasmaida dan Bu Santi tersebut Bu? Sebenarnya sering sih Bu ketemu di sekolah, cuma kadang kami tidak terpikir untuk membahas tentang Kombel itu Bu. Manusiawi sekali ya Bu kalau dirasa lupa, tapi pasti ada cara kan Bu untuk mengatasinya. Oh iya ada Bu, saya bisa chat Bu Santi dan Bu Rasmaida ya Bu ya terlebih dahulu agar bisa kami mengatur waktu bersama dan bisa duduk bersama untuk membahas Kombel kami sebenarnya Bu. Ya, tepat sekali ya Bu El. Kira-kira Bu El, nanti kalau bertemu apa yang akan dibahas Bu? Sepertinya Bu kami harus membuat pertemuan rutin ya Bu ya, jadwal pertemuan rutin. Kami akan menjadwalkan waktu yang tepat untuk kami membahas Kombel kami secara kontinu begitu Bu. Ya, betul sekali Bu El. Selain membahas masalah jadwal, kira-kira apa lagi Bu yang perlu dibahas? Sepertinya Bu kami perlu mengidentifikasi ya Bu ya kegiatan-kegiatan apa saja yang bisa kami lakukan, mulai dari mencari tahu ya kegiatan yang kami butuhkan untuk guru-guru di sekolah kami, sehingga kami bisa memetakan Bu kegiatan apa yang lebih dahulu akan kami lakukan dan kegiatan apa selanjutnya yang akan kami lakukan Bu Lira. Nah, betul sekali Bu El. Sekarang kira-kira kapan hal itu dapat dilaksanakan? Setelah ini Bu, nanti saya langsung menghubungi Bu Rasmaida dan Bu Santi Bu untuk merencanakan jadwal pertemuan kami Bu Lira. Bagus itu Bu, lebih cepat lebih bagus ya Bu.
Kemudian Bu, saya akan merefleksi semua kegiatan tersebut, men-checklist atau mentandai kegiatan-kegiatan yang telah kami laksanakan, dan juga kami akan membuat catatan Bu ataupun evaluasi terhadap kegiatan-kegiatan tersebut. Baik Bu, nah kira-kira siapa Bu yang perlu diminta dukungan? Saya akan yang pastinya meminta dukungan oleh kepala sekolah ya Bu ya, dan juga oleh wakil kurikulum Bu, begitu Bu ya. Oke Bu, bagaimana Bu perasaan Bu Elvira saat ini Bu? Ya, alhamdulillah Bu, saya menjadi lega Bu, saya jadi dapat solusi dari permasalahan saya selama ini Bu Lira. Alhamdulillah ya Bu. Bu, kira-kira apa Bu yang dapat Ibu simpulkan dari coaching kita ini? Yang saya dapatkan dari pembicaraan kita ini kan Bu, bahwa membuat jadwal secara rutin dan sistematis itu sangat perlu ya Bu ya, agar kita bisa mengatur rencana dan lalu dapat kita melaksanakannya. Setelah terlaksana, jangan lupa kita juga harus merefleksikannya Bu, agar kita dapat mengevaluasi kegiatan tersebut sehingga kegiatan ke depannya bisa berjalan lebih baik. Terima kasih ya banyak ya Bu Ira sudah membantu saya. Saya tunggu Bu kabar dari Ibu selanjutnya. Siap Bu Ira, insya Allah saya akan menghubungi Bu Ira. Sekali lagi terima kasih banyak ya Bu Ira. Sama-sama Bu Elvira. Assalamualaikum Bu. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana Bu Lira setelah melakukan kegiatan coaching nih Bu Lira? Alhamdulillah Ibu, saya merasa senang dalam melakukan proses ini. Oke, baik Bu Lira. Kira-kira Bu Lira, bagaimana menurut Ibu Lira performa diri Ibu Lira setelah melakukan coaching ini tadi Bu Lira? Menurut saya performa saya sudah bagus ya Ibu. Iya, sudah bagus, baik Bu Lira ya. Kemudian apa saja hal-hal yang sudah Ibu lakukan pada saat melakukan kegiatan coaching ini tadi Bu Lira? Saya sudah melakukan proses coaching dengan Alur Tirta ya Bu. Tadi sudah saya dapat mengambil apa tujuannya, sudah ada identifikasi masalahnya, lalu ada rencana aksi dari si coach serta tanggung jawabnya Ibu. Oke, baik Bu Lira. Boleh saya menyampaikan hasil pengamatan saya Bu Lira terkait kegiatan coaching yang sudah Bu Lira lakukan? Boleh Ibu. Oke, berdasarkan pengamatan saya tadi memang Bu Lira sudah menerapkan Alur Tirta ya dalam proses kegiatan coaching tadi ya Bu Lira. Tujuannya juga sudah jelas ya Bu, kemudian dari identifikasi masalahnya sudah ada, kemudian rencana aksi dari coach juga sudah diutarakan, kemudian juga tanggung jawab. Nah, di situ juga Bu Lira sudah mendengarkan secara aktif ya permasalahan dari si coach. Kemudian Bu Lira fokus memahami, kemudian Bu Lira juga sudah mengajukan nih pertanyaan-pertanyaan berbobot, sehingga saya lihat tadi coachingnya Bu Lira itu dengan leluasa ya dan dengan nyaman tuh mengutarakan inti dari permasalahan yang dihadapinya Bu Lira, sehingga Bu Lira ini mengarahkan untuk si coachingnya untuk menemukan solusi terhadap permasalahan coach tersebut. Luar biasa ya Bu Lira ya. Oke, kemudian kompetensi apa nih ya Bu Lira yang perlu Ibu kembangkan dalam kegiatan mengcoaching ini tadi Bu Lira? Kompetensi yang perlu dikembangkan lagi yaitu Bu kehadiran penuh Bu. Jadi nanti saya akan berusaha untuk fokus dengan mendengarkan apa yang diceritakan oleh coach terhadap permasalahannya. Benar Bu Lira. Oke, kemudian Bu Lira terkait dari hal tersebut nih, bagaimana tindak lanjut yang akan Ibu lakukan ke depannya? Tindak lanjut saya Bu, saya akan terus berlatih Ibu untuk menerapkan proses coaching ini. Saya juga akan mencari referensi untuk dapat meningkatkan kompetensi saya dalam melakukan proses coaching ini Bu. Wah, luar biasa Bu Lira. Nah, ini pertanyaan terakhir saya nih Bu Lira. Kira-kira nih apa yang Ibu dapatkan dari kegiatan coaching Ibu hari ini? Yang saya dapatkan Ibu, ternyata melakukan proses coaching ini tidak terlalu sulit Ibu. Benar, Kita hanya Bu Lira. kita bisa mengikuti alurnya seperti alur Tirta tadi. Iya, benar, Kita Bu mulai Lira. tahapan-tahapannya dengan melakukan mencari tahu tujuannya, mengidentifikasi masalahnya, lalu merencanakan aksi serta
tanggung jawab. Benar ya Bu Lira, sehingga kita bisa terbiasa Iya. untuk melakukan coaching Dan ini Bu. ternyata dari situ Bu, nanti si coachingnya kita kan hanya mengarahkan saja Iya, ini ya kan benar. Bu, dan coachingnya tersebut yang akan mencari solusi dari permasalahannya Ibu. Wah, hebat hebat. Iya benar sekali Bu. Memang diarahkan coachingnya ya Bu, sehingga menemukan solusi untuk masalah yang dialaminya. Baiklah Bu Lira, terima kasih Bu Lira sudah sudah melakukan kegiatan coaching dengan luar biasa baik Bu Lira. Saya juga Bu mengucapkan terima kasih banyak karena Bu Salwa sudah menyempatkan waktunya untuk dapat mengamati saya Bu melakukan proses coaching ini. Baik Bu Lira, semoga proses coachingnya Bu Lira kedepannya bisa lebih baik lagi dan lebih terlatih lagi Bu Lira. Amin, amin. Terima kasih Bu. Sekali lagi terima kasih banyak ya Ibu Salwa. Sama-sama Bu Lira. Assalamualaikum Bu Salwa. Waalaikumsalam warahmatullahi Bu Lira.